Selamat malam, yang saya hormati Bu Friska Wisdawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Danu Junarko akan mempresentasikan laporan hasil praktikum saya yang berjudul Pengolahan bakso pada suhu tinggi. Bakso merupakan salah satu produk pangan olahan berbasis daging yang sangat populer di Indonesia. Proses pembuatannya melibatkan pemanasan suhu tinggi yaitu perebusan, sehingga termasuk dalam pengolahan pangan suhu tinggi. Untuk tujuan praktikum ini adalah satu, mengetahui dan memahami tahapan proses pembuatan bakso. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh penambahan tapioka pada pengolahan bakso. Yang ketiga adalah mengamati mutu fisik dari sensori bakso hasil olahan. Dalam praktikum ini digunakan daging ayam sebagai bahan utama. Komposisi bahan disajikan pada tabel berikut ini. Daging ayam sejumlah 250 gram, telur ayam 1 butir, bawang putih halus 2 siung, garam dan lada setengah sendok teh masing-masing, es batu hancur 20 gram. Variabel perlakuannya, jumlah tepung tapioka yang digunakan atau yang ditambahkan untuk perlakuan pertama yaitu 25 gram, untuk perlakuan kedua yaitu 50 gram, dan yang terakhir perlakuan 3 adalah 75 kg. Untuk metode pembuatannya atau flowchart dari pembuatan bakso ini meliputi sebagai berikut. 1. Persiapan bahan baku yaitu daging ayam. Yang kedua, pengecilan ukuran penggilingan daging ayam. Yang ketiga adalah pencampuran daging giling dan bumbu plus telur dan tapioka serta es batu. Yang keempat itu pembentukan adonan menjadi bola-bola. Dan yang terakhir adalah perebusan hingga matang menjadi bakso. Untuk tahapan kritis yang mempengaruhi mutu bakso ini adalah 1. Penggilingan. Penggilingan ini bertujuan untuk memecahkan serat otot menjadi partikel halus. Untuk poin pencampuran dengan tapioka. Tapioka berfungsi sebagai filter dan binder yang meningkatkan kekenyalan serta kemampuan mengikat air. Dan yang terakhir, perebusan itu menyebabkan denaturasi dan koagulasi protein daging sehingga membentuk gel elastis khas bakso, sekaligus mengurangi jumlah mikroorganisme patogen. Untuk hasil pengamatan, tabel mutu sensori dan fisik. Berikut ini adalah hasil pengamatan mutu sensori dan fisik bakso pada ketiga perlakuan. Untuk perlakuan pertama dengan formulasi tapioka 25 gram, untuk warna itu pucat. Dan untuk perlakuan kedua dengan jumlah tapioka 50 gram itu lebih putih. Dan yang terakhir yang perlakuan 3 penggunaan tapioka 75 gram itu putih krem. Untuk parameter aroma yang perlakuan A itu aroma ayamnya sangat kuat. Untuk perlakuan B aroma ayam sedang, dan perlakuan C aroma ayam sangat lemah. Selanjutnya untuk rasa untuk perlakuan A rasa ayamnya sangat kuat. Untuk perlakuan B rasa ayamnya sedang, dan untuk perlakuan C rasa ayamnya lemah. Untuk parameter selanjutnya di tekstur.
Untuk penggunaan tapioka 25 gram, yaitu untuk perlakuan A, teksturnya tuh kurang kenyal, dan untuk pemakaian 50 gram itu kenyal, dan yang 75 gram tuh lebih kenyal. Di sini bisa dilihat dari penggunaan tapioka yang berbeda, semakin banyak tapiokanya tekstur bakso akan semakin lebih kenyal. Untuk parameter selanjutnya, parameter terakhir yaitu fisik, yang A itu kurang seragam, sedangkan yang B itu seragam, dan yang C itu lebih seragam. Tahapan yang mempengaruhi optimalisasi proses terhadap mutu produk. Penambahan tepung tapioka berpengaruh signifikan terhadap karakteristik bakso karena sifatnya yang dapat mengikat air dan membentuk gel saat dipanaskan. Untuk perlakuan dengan 50 gram tapioka menunjukkan keseimbangan terbaik di antaranya 1. Tingkat kekenyalan yang diinginkan. 2. Intensitas aroma dan rasa daging yang masih kuat. Untuk yang terakhir, penampilan seragam. Sorry, saya revisi ralat. Ini untuk yang 50 gram itu adalah yang B, yang saya pilih bakso yang terbaik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa 1. Rasio daging dan tapioka berpengaruh terhadap kekenyalan dan tekstur bakso. Yang kedua, penambahan tapioka menghasilkan bakso yang lebih kenyal dan padat. Yang ketiga, perlakuan yang paling disukai adalah perlakuan dengan penambahan 50 gram tapioka, yaitu perlakuan yang kedua. Demikian presentasi hasil praktikum saya. Semoga praktikum ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengolahan pangan suhu tinggi khususnya pada produk bakso. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Selamat malam.